In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu bahagia, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang selalu mengasihi dan menyayangi kita apapun keadaan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan hari ini sebagai doa kita dari kitab Mazmur 124. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menembus kita, telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah menurut penanggalan liturgi Katolik disebut sebagai Selasa masa Natal, dan kita diajak untuk mengenang para martir kanak-kanak Yesus. Apa yang terjadi digambarkan di dalam Injil yang akan kita baca dan kita renungkan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sejak masa kecilnya Yesus sudah mengalami ancaman atas hidupnya. Herodes sebagai raja pada masa itu
tentu saja terkejut ketika mendengar dari orang-orang Majus yang mengatakan bahwa seorang raja telah lahir. Herodes adalah raja pada masa itu, dan kalau ada raja baru yang lahir, Herodes merasa terancam, dan dia sudah membuat ancang-ancang kepada orang-orang Majus. Herodes mengatakan, carilah raja itu sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, beritahukanlah padaku di mana ia berada. Aku akan datang untuk menyembahnya juga. Tapi itu hanya omong kosong. Karena apa? Di balik semua itu niatnya jahat. Herodes bermaksud membunuh kanak-kanak Yesus. Dan oleh karena itulah maka dikisahkan dalam Injil hari ini, malaikat berfirman kepada Bapak Yosef agar membawa kanak-kanak Yesus bersama ibunya mengungsi ke Mesir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sampai hari ini gereja atau tempat yang dulu konon dijadikan tempat untuk persembunyian Bapak Yosef, Ibu Maria, dan kanak-kanak Yesus sekarang ini menjadi gereja di Mesir. Saya pernah berkunjung ke sana pada suatu peziarahan, dan di situ orang banyak datang untuk berziarah dan mempersembahkan setiap kesulitan hidup kepada kanak-kanak Yesus yang diungsikan ke tempat itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melihat bahwa ternyata Herodes tidak diberitahu di mana tempat Yesus pada waktu itu, Herodes menjadi kalap, marah. Dia membuat perintah semua anak yang seusia kurang lebih seperti kanak-kanak Yesus pada masa itu dihabisi, dibunuh. Itulah sebabnya hari ini disebut sebagai hari kenangan atas kemartiran kanak-kanak. Anak-anak yang dibantai oleh Herodes karena amarahnya dia tidak bisa menemukan kanak-kanak Yesus. Pukul rata semua anak, bunuh. Siapa tahu di antara anak-anak itu ada bayi yang bernama Yesus, yang diimani oleh orang-orang Majus sebagai raja yang baru saja dilahirkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sudah terancam sejak masa kecilnya, atau di lain pihak, Yesus menjadi ancaman bagi raja yang bengis, yang arogan, yang sombong, yang kemudian merancang hal-hal yang jahat terhadap Yesus. Di sini kita bisa bertanya, bagaimana kita membangun motivasi kita dalam mengimani dan mengikuti Yesus? Apakah motivasi kita seperti Herodes karena kita punya ada maksud tertentu di balik iman kita yang tumpuannya adalah egoisme? Ataukah kita berserah kepada Allah dalam diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang kita kenangkan kelahirannya dan mempersembahkan seluruh hidup kita dengan segala kecemasan, kesulitan, tantangan yang menyertai hidup kita? Apakah kita tetap bertahan di dalam iman ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, cobaan? Ataukah kita menjadi lemah, menyerah, putus asa, dan kemudian mengabaikan, bahkan meninggalkan iman kita? Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita dianugerahi motivasi yang murni, yang suci dalam mengimani Kristus Sang Juru Selamat umat manusia. Kita juga memohon agar kita diberi ketekunan dan keteguhan di dalam iman, apapun kesulitan, cobaan, tantangan yang harus kita hadapi. Kita bersyukur pada kanak-kanak yang dibantai
oleh Herodes karena mereka telah menjadi saksi iman akan kanak-kanak Yesus justru ketika mereka masih kanak-kanak. Dengan ini kita juga berharap, mohon saling mendoakan agar kita juga menghargai dan menghormati anak-anak sebagai tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam